Assalamualaikum. Halo semua, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel. Hari ini saya lagi mau bersih-bersih karena di depan itu rumputnya itu cepet tumbuh, Pak. Cepet gimana ya? Habis dibersihin berapa hari gitu udah lebat banget. Jadi ini nanti saya mau bersih-bersih sekalian, nanti kalau yang sudah kering-kering itu saya bakar ya. Kemarin itu nggak sempat bakar karena masih ada proyek, dan ini proyeknya sudah selesai, kayaknya nanti kita bersihin sampai samping-samping rumah begitu. Maaf ya beberapa hari ya, nggak berapa hari ya, agak lama juga ya ini saya nggak ngevlog karena karena kesibukan kan, wiriwariwi ngurusin anak sekolah dan lain-lain. Karena hari raya kemarin anak saya itu tidak pulang, jadi saya ini bolak-balik sendiri ke pondok dan lain-lain untuk urusan anak. Kemudian saudara yang di desa itu ada yang lagi sakit opname, jadi saya harus bolak-balik begitu. Dan maaf ya kalau untuk orang sakit saya nggak bisa nge-vlog karena abang saya nggak bisa bikin konten karena kayaknya kurang etis ya. Ternyata cuacanya itu masih panas banget. Ini udah jam 3 sore ya, tapi cuacanya benar-benar panas. Kita lihat nanti kalau memang panas banget agak sorean aja. Kita lihat ini, ambil sampah sama sapunya. Bener-bener panas, kayaknya ini udah mulai kemarau ya, apikan cemarannya di depan rumah. Kita dulu pakai. Benar-benar panas. Ini nanti saya mau bersihkan, saya mau bakar. Nah ini rumput-rumputnya. Nah, kita lanjut nanti ya. Ini penampakan sudah saya bakar ya. Tinggal meratakan ini. Nah ini saya habis kotor semua. Mau cuci tangan tadi di sebelah itu kan masih ada buman baru. Nah saya panen bayam lumayan guys, nggak ada yang meti ya, jadi siapa saja ambil itu boleh asal mau, tapi kadang saya itu malu tapi sayang kan masih muda-muda banget, seger-seger organik lagi, nggak ada yang metikin. Saya ambilkan ini dulu satunya, terus kita cuci tangan dulu. Sudah saya bakar. Bentar, cuci dulu.
Kita nyalakan lampunya, gelap guys. Sampai gobios karena panas ya. Kita nyalakan. Ayamnya lumayan loh ya, buat satu kali makan. Biasanya itu saya yang petikin, cuman kan bosen ya. Petik bayi terus. Biasanya kalau saya petik itu pagi-pagi. Tadi itu udah pada banyak yang bunga karena nggak ada yang metiki sama sekali. Ya wis tak petikin lah. Saya itu kalau lihat sayur yang hijau-hijau itu sayang ya, eman. Istirahat dulu, kesini mandi. Tadi sebelum saya bersih-bersih itu saya sudah nyapu sama ngepel, jadinya saya antisipasi kalau nanti selesainya itu kemalaman, rumah sudah bersih gitu. Cuma tinggal beres-beres sedikit. Ya gitulah. Kemarin itu ada lowongan kerja sebenarnya di pabrik sepatu di daerah sini Krikilan, Driarjo. Krikilan itu ikut Driarjo atau Legundi, saya kurang paham. Pokoknya daerah deket-deket sini. Tapi awalnya saya ngomong sama suami dibolehin, tapi dibolehinnya itu agak gimana, kayak nggak ikhlas gitu loh teman-teman. Intinya kayak terserah kamu yang gimana ya, yang mau menjalankan gitu loh, yang mau kerja itu terserah gitu. Saya sudah ini mau cari SKCK, ternyata setelah habis kenapa gitu loh, saya capek, sinus saya kambuh, malamnya saya itu demam gitu. Akhirnya suami bilang gini, sebenarnya saya ini bilang sambil nasihati, ya memang kamu tuh waktunya istirahat dulu, karena memang ya teman-teman, saya ini dari dulu itu kerja, dan kerja saya itu full time. Waktu itu jarang ada libur sebenarnya, itu Sabtu itu setengah hari dan Minggu itu kerjanya itu libur sebenarnya. Akan tapi karena kalau pabrik rame itu tinggal tergantung orderan ya teman-teman. Kalau pabrik rame banget gitu sering nggak libur, jadi lembur gitu. Terus kalau misalkan orderan banyak banget itu pasti ada long shift, jadi saya itu kena shift malam ya. Kalau misalkan si pagi itu saya, kalau rame banget itu berangkat jam 7, nanti pulang itu jam 9, nyampe rumah setengah 10, seperti itu. Makanya suami itu kenal sama saya masih kerja yang full time kayak gitu, jarang libur. Bahkan kalau pengen ngajak keluar makan atau gimana itu saya sering nggak mau, karena saya kalau misalkan sudah, kalau waktu punya pulang sore gitu kan, pinginnya istirahat gitu di rumah gitu teman-teman. Terus itu berjalan sampai saya nikah, dapat hampir 2 tahun, itu pokoknya sampai saya mau resign, setahun setengah lah ya. Setelah itu saya mau resign, itu pabrik sepi. Yang kemarin-kemarin itu yang rame banget itu orderannya ini Orposite sama sepatu gas itu rame banget. Kalau ada orderan sepatu itu pasti rame banget, terutama kalau Orposite itu enggak membludak gitu, enggak, cuman
Lumintu itu gimana ya teman-teman, bisa dijagakan tiap bulan itu pasti orderannya berapa puluh ribu piece sepatu kayak gitu misalkan. Terus kalau gas itu karena kalau sudah cocok akhirnya ada model baru itu banyak sekali permintaan, waktu itu sampai nggak pernah libur. Jadi tanggal merah itu jarang libur, cuma kalau tanggal merah pulangnya sore lebih awal gitu saja, nggak sampai malam biasanya kayak gitu. Terus saya sakit mungkin saya itu sakit itu ya juga karena kurangnya istirahat ya. Kemarin itu saya sudah pernah cerita ya kalau saya ini habis operasi sinusitis. Itu kemungkinan kan itu gejalanya karena saya itu habis cabut gigi. Seharusnya habis cabut gigi itu kan istirahat, nggak boleh aktivitas. Saya itu cabut gigi malam, besoknya malam saya sudah kerja malam kayak gitu ceritanya aja. Saya kerja akhirnya infeksi. Dan gimana ya, karena peraturan pabrik kalau misalkan sudah kerja full kayak gitu ya kan, mau izin itu susah. Terus sering izin ya nggak boleh ya, dibatasi. Sebenarnya itu dalam aturannya itu 1 bulan itu boleh izin 2 kali. Kalau 3 kali nggak masuk, 3 hari berturut-turut nggak masuk tanpa ada kabar, itu otomatis dikeluarkan kayak gitu ya. Tapi kalau di situ itu anehnya, meskipun kita butuh banget ya, meskipun kita lagi sakit gitu, kalau kita izinnya sakit mendadak gitu ya, pagi misalkan hari ini saya nggak masuk ya, pagi itu saya misalkan jam 7:30 kan kita masuk kerja, nanti jam 6 atau 6:30 kita WA sama mandornya, Mbak minta maaf saya hari ini nggak bisa masuk. Tapi enggak cuma lewat chat doang loh ya, kan nggak sopan gitu kan, cuma menghargai mandornya ya, kita chat, habis itu kita bikin surat pemberitahuan, surat izin kalau bahwasanya saya tidak bisa masuk karena sakit. Dan nanti kalau kita masuk itu kan membawa surat dokter, itu pun belum kuat teman-teman. Kalau di pabrik saya itu aneh, jadi orang sakit itu kadang dianggap remeh, itu dianggap bohong kalau kita sakitnya itu dari rumah kayak gitu ya. Terus habis itu kita bawa surat dokter dari luar, karena di pabrik kami itu, yang tempat kerja kami itu ada polinya, ada kliniknya, ada polikliniknya. Jadi ya kalau misalkan emergensi memang kita sudah sakit nggak bisa masuk, terus gimana lagi ya kan, terpaksa kan gitu. Tapi kalau misalkan udah terasa nggak enak, habis itu memang benar-benar sakit gitu, kadang saya paksakan masuk dulu, nanti jam 9 itu saya izin sama mandornya kalau saya minta surat pengantar untuk ke untuk klinik, dan nanti kita minta surat istirahat, biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita sakitnya tuh cuma flu atau gimana, itu enggak. Terus habis ada corona itu kalau panas itu baru boleh stop. Apapun kalau panas itu langsung disuruh pulang gitu. Kan anehnya kayak gitu. Kita masih sudah sakit kalau dari rumah loh ya. Kalau dari poli itu kan nanti dikasih surat istirahat dari dokternya, itu kan gratis ya teman-teman. Kalau kita periksa sendiri, kalau misalkan kita nggak masuk dari pagi, terus kita periksanya di dokter luar, itu otomatis kan kita bayar untuk minta surat dokternya. Kita sudah sakit, kita sudah mengeluarkan uang, kita kerja nggak dapat, kita nggak masuk kerja ya nggak dapat gaji, karena di situ itu sistemnya harian gitu, harian lepas. Dan nantinya kalau kita masuk itu masih diomelin, orang sakit masih diomelin gitu teman-teman. Jadi itu saya dulu itu kadang sakit kayak masuk angin kayak itu, saya masuk kerja, nanti saya di pabrik itu sambil minum obat, terus kadang minta keroan, dan ya begitulah sengsara
sengsara banget pokoknya kalau sakit, kalau di pabrik itu dulu itu. Jadi kan karena sakit itu diabaikan akhirnya kan menumpuk, akhirnya kan penyakit itu nanti yang satu belum tuntas ada lagi karena badan ini terforsir tenaganya kayak gitu. Makanya suami saya itu akhirnya mengerti kalau saya itu dulunya kerjanya kayak kerja rodi kayak gitu ya. Akhirnya bilang gini, ya sudah, kami itu waktunya istirahat, wis udah nggak waktunya kerja lagi. Badan kamu itu udah nggak kayak dulu, udah nggak fit kayak dulu gitu loh. Ya kamu harus menyadari itu. Wis istirahat, dijaga kesehatannya. Saya kemarin ngasih izin itu cuma untuk apa, ngomong, ngelulu, apa ya namanya teman-teman. Pokoknya intinya iya tak bolehin kerja, nanti kalau misalkan sakit biar dirasain, biar dikapokkan gitu loh, akhirnya saya nggak berani ngelamar. Ya setelah kita jalani aktivitas ya begini ini tiap hari sekarang kerjanya nggak kerja ya, aktivitasnya cuma masak, bersih, kebetulan sekarang itu saya tinggal di rumahnya yang sangat besar sekali, jadinya ya agak lumayan capek ya, saya naik turun, saya bersihin. Sebenarnya suami saya itu nggak boleh atas itu, jangan sering-sering dibersihin nanti kamu capek gitu, tapi saya itu pengen rumah itu terlihat bersih gitu loh. Kalau saya ke lantai, kalau berasa kayak ada debu gitu pun nggak nyaman gitu. Tuh, ya udah ya teman-teman, ini sudah sore dan sebentar lagi saya mau mandi. Ini sudah jam 5 kayaknya. Mau bersih-bersih badan saya ini karena sudah gatel sangat ini karena keringat campur kotor ya. Dan teman-teman yang di luar sana ya, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan, kalau misalkan kita sakit, jangan tunda-tunda untuk berobat ya, karena sehat itu mahal gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman di luar, saya doakan semoga sehat selalu, dipanjangkan rezekinya, dan diberi kelancaran dan dipermudah urusannya ya. Dan saya akhiri konten saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.